kuliah. Aku akan cerita tentang keuntungannya. Ini banyak sekali hal yang aku ceritakan di sini, tapi ini semua get down to money. Kenapa? Kalau tidak punya money, tidak bisa ngapa-ngapain. Betul? Ya dong, ya kan? Yang paling penting dan yang terutama, biaya kuliah. Teman-teman yang sudah pernah searching Chevening di website-nya pasti tahu dong ada cap biaya kuliah. Nah, tapi dilihat lagi batasan biaya kuliah itu untuk program studi apa. Batasan biaya kuliahnya itu hanya untuk program MBA. Di luar itu masih bisa kok dibayarin. Teman-teman ambil LLM, MRC, MSI, atau misalnya teman-teman ambil MA, itu semua boleh dan tidak akan ada cap-nya. Jadi kalau misalnya biayanya sampai 30.000 pounds, sepemahaman aku, nggak apa-apa. Asal bukan yang ini, apa namanya, asal bukan MBA. Kalau MBA emang cap-nya di 22.000 kalau nggak salah. Lebih dari itu teman-teman bayar sendiri ya. Nah, kemudian ada tiket pesawat, tapi tiket pesawatnya kelas ekonomi aja Bunda PP. Kalau mau upgrade ke bisnis, beli sendiri. Ya, tidak akan dibayarin oleh Chevening. Terus tes TB, teman-teman yang sudah mencoba apply visa pasti tahu ya, ada tes TB untuk teman-teman yang akan berangkat ke UK. Nah, tes TB-nya ini untuk memastikan bahwa teman-teman tidak membawa kuman TB ke UK, karena di UK strict untuk soal itu ya. Lalu visa yang biasa, bukan yang priority, itu akan dibayarin juga sama Chevening. Jadi ketika teman-teman apply visa, centang tulisan apakah teman-teman mendapatkan beasiswa Chevening, itu dicentang, nanti langsung di waive biaya visanya, jadi tidak perlu bayar. Biaya NHS-nya juga di-cover sama Chevening, tidak perlu bayar 10 juta. Habis itu ada tunjangan kedatangan, ya. Jadi begitu datang nyampe nih menginjakan kaki di Heathrow, gitu. Kedinginan, kena anginnya UK, masuk transferan gitu. Jadi ya hangatkan diri dengan uang itu. Habis itu nanti pulang ke Indonesia juga ada tunjangan kepulangan. Karena pasti sampai ke Indonesia belum tentu ada pekerjaan ya, teman-teman. Mungkin menganggur 1-2 hari. Nanti kalau misalnya udah banyak diomongin tetangga, anaknya si Eta teh pulang dari UK, bukannya kerja malah nganggur di rumah. Kalau gitu mah anak aku suruh kerja aja di pabrik, gitu kan kata tetangga ya kemarin. Habis itu kalian nggak perlu khawatir, nggak perlu takut, masih ada tunjangan dari Chevening. Hempas semua lidah-lidah tetangga itu dengan uang yang kalian dapatkan. Nah, terus habis itu ada uang saku bulanan. Ya, kalau tidak ada uang saku bulanan, kita mau gimana? Di sini masa kita jual ginjal, kan tidak mungkin. Jadi ada uang saku bulanan. Kalau di luar London itu biayanya sekitar 1.126 pounds sebulan. Kalau di London bisa lebih dari itu. Karena kan London biaya hidupnya besar ya. Biaya hidup nih, bukan gaya hidup. Apalagi kalau teman-teman di London, biaya hidupnya besar, gaya hidupnya juga besar. Jadi ya dihemat-hemat aja. Mari datang ke UK dengan 2 ginjal dan pulang juga dengan 2 ginjal, oke? Okay? Nah, yang terakhir ini yang paling penting. Keuntungan dari Chevening itu adalah tiap bulan selalu ada event networking. Dan itu setiap bulan itu ada beberapa pilihan, jadi tergantung kesukaan teman-teman. Teman-teman suka climate change, teman-teman suka apa namanya, yang climate change ya, teman-teman suka tentang environment, teman-teman suka tentang kesehatan, pendidikan, bisnis, hukum, itu semua ada kegiatan networking-nya. Nah, kenapa ini penting? Karena banyak awardee yang setelah 2 tahun di negara asal, kemudian mendapatkan kesempatan untuk bekerja di negara-negara lain, atau misalnya membangun kerjasama antara tempat kerjanya yang di Indonesia dengan negara lain dari kegiatan networking ini. Jadi ini sangat penting ya buat teman-teman, apalagi ketika nanti kita akan kembali ke Indonesia, kita akan membangun Indonesia, tentu kita perlu mendapatkan dukungan dari teman-teman kita atau dari negara-negara lain. Jadi ini sangat-sangat penting. Tapi tentu saja keuntungan itu tidak didapat dengan cuma-cuma ya, ada ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi oleh teman-teman sebagai awardee Chevening. Amin. Salah satunya adalah tidak boleh keluar dari UK dalam waktu lebih dari 30 hari. Jadi kalau misalnya kita mau jalan-jalan, keliling aja UK, tawaf, kita dari Scotland ke London, bolak-balik gitu, lagi kanan-kiri ke Wales, ke Ireland, gitu. Nggak apa-apa ke sana, tapi jangan ke luar negeri. Karena memang dimintanya untuk mempromosikan UK, bukan mempromosikan Turki atau Maroko hanya karena bebas visa. Jangan ya.
Tapi kalau mau ke sana boleh kok, nggak masalah, asal bilang ke PO-nya, gitu. Terus udah gitu juga teman-teman nggak boleh bertingkah laku yang tidak sesuai dengan jiwa-jiwa Chevening. Kayak misalnya aku sekarang bikin sharing session. Terus sharing session-nya ternyata teman-teman ditarik bayaran gitu. Webinar sama Dini over di Chevening, terus teman-teman pesertanya bayar 100.000 seorang. Itu nggak boleh, meskipun uangnya nggak masuk ke aku. Karena itu artinya teman-teman mengkomersialisasikan Chevening. Jadi apa istilahnya itu di apa ya itu dilarang gitu, itu nggak boleh teman-teman. Makanya kegiatan-kegiatan yang ada informasi mengenai Chevening Award-nya itu dia gratis gitu. Nah terus apalagi ya yang nggak boleh, apa ya, Chevening mah santai banget. Oh, Chevening boleh kerja, boleh kerja ya, tapi kerja tidak boleh sebagai entrepreneur gitu, kayak kayak jualan gitu. Setahu aku nggak boleh, tapi boleh kerja kok. Terus udah Chevening dapet, abis itu nyari-nyari beasiswa yang lain untuk kuliah di UK. Jadi misalnya teman-teman udah dapet Chevening, dapet beasiswa grade juga itu nggak boleh. Nanti teman-teman ditegur gitu ya. Jadi ya udahlah Chevening juga udah hambur-hambur gitu ngasih kita uang, ngasih kita kesempatan ya kasihlah beasiswa yang lain untuk teman-teman yang lain gitu. Jadi tidak boleh maruk ya berbagi dengan teman-teman yang lain. Ketentuan lebih lanjutnya bisa baca di link ini. Aku juga nggak hafal karena punya juga tidak menghafalkan hal tersebut. Aku kalau misalnya galau, bingung apa gitu, aku tanya aja sama PO aku.